Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel Benih Bun Bun. Hari ini, sore ini lebih tepatnya, jadi sambil ngabuburit, sambil nunggu buka puasa, aku mau cerita sesuatu tentang tanaman tomat. Ini ada tomat dari kulkas ya teman-teman. Jadi di sini, di tempat di rumah, ada dua jenis tomat yang biasanya aku tanam. Ada tomat pertama ini tomat cherry. Tuh kelihatan ya, ini tomat cherry, jadi kecil gitu ya ukurannya. Tomat cherry. Dan yang kedua adalah tomat mawar. Tomat mawar. Sebenarnya kayak mawar mungkin. Anginnya lagi kenceng banget, kedengaran ya. Ini cerita tentang tomat cherry ini. Sebenarnya awalnya ini impor tomat cherry ini. Jadi aku pernah tanya-tanya ke orang sini, kok bisa sih tomat cherry-nya ini kayak yang beda gitu. Kenapa? Soalnya dagingnya tuh termasuk teksturnya keras gitu. Padahal kalau misalnya beli di benih di toko gitu ya, atau di toko pertanian atau dari pabrik, itu biasanya dagingnya dominannya lebih ke empuk lembek gitu. Tapi ini dagingnya crunchy. Ini benihnya dari mana gitu. Ternyata ini benih turun-temurun. Turun-temurun gimana sih? Jadi ada istilahnya namanya benih lokal. Benih lokal itu jadi biji kita nanam tomat, kemudian bijinya dipanen, ditanam lagi, panen, tanam lagi sampai si bijinya ini menghasilkan tanaman yang dia adaptif dengan lingkungan di sekitarnya. Dia adaptif dengan lingkungan tempat dia ditanam. Dan ya udah, jadinya akhirnya sekarang justru tomat cherry ini digemari banget yang khas dari Lembang ini karena emang dagingnya se-crunchy itu. Kalau dagingnya crunchy otomatis kesegarannya juga bisa lebih lama, karena emang jadi kayak nggak gampang hancur gitu kan, nggak gampang kepending, kepenyet gitu. Itu kisah tentang tomat cherry. Terus yang kedua namanya tomat mawar tadi ya, tomat mawar ini aku beli di toko benih online. Dia juga nampaknya itu benih dari hasil dia panen benih sendiri. Jadi aku udah cukup bisa membedakan gitu ya, mana toko-toko yang sama kayak di Benih Bun Bun gitu ya. Kalau Benih Bun Bun kan jualnya benih dominannya benih lokal. Kalau misalnya sayur-sayur itu baru selada yang lokal. Selada, tomat cherry, tomat mawar ini juga udah lokal. Nah, dari aku beli itu benih tomat, ternyata begitu aku kepoin juga tuh, bener nggak sih ini lokal gitu, udah melokal. Dan akhirnya aku tanam juga, oh bener, that's tomat mawarnya ini udah benih lokal. Oke, next, jadi ceritanya suatu hari aku mau nanam tanaman hias, semacam loteng, ada balkon gitu ya, cuman nggak ada kanopinya, balkon terbuka kecil, terus terkena matahari panas secara langsung gitu ya. Jadi aku mau nanam tanaman-tanaman hias yang emang dia dagingnya tebal. Jadi aku harapin adalah tanaman hias itu tidak mudah kering gitu, karena emang bener-bener kena matahari langsung. Secara kan rumahku juga di bukit dan terpapar sinar mataharinya tuh luar biasa gitu. Jadi begitu panas banget, hujannya hujan dingin lembab banget gitu ya. Jadi emang banyak lika-likunya. Terus aku udah nyiapin planter bag, terus diisi tanah campur sama pupuk kelinci. Jadi karena di sini di Benih Bun Bun di rumah tuh juga ternak kelinci, kotoran kelinci itu selalu aku kumpulin. Jadi emang kotoran kelincinya tuh ya karena emang pemakaian pribadi, seringnya kotoran kelincinya masih suka kecampur sama sisa-sisa pakan. Terus karena emang kotoran kelincinya ini belum fully selesai fermentasi gitu ya, belum waktunya untuk dijadikan pupuk, tapi saat itu aku udah pengen banget nanem ceritanya. Akhirnya aku diemin nih. Jadi di planter bag itu diisi tanah sama pupuk sama kotoran kelinci ya, belum matang kotoran kelincinya. Terus aku diemin. Jadi emang harapanku biar dia terkompos secara alami gitu, meskipun di dalam planter bag, dan udah aku letakin di loteng gitu ya, udah taruh di balkon. Seminggu berlalu, 2 minggu berlalu, bahkan sampai sebulan berlalu. Terus kebetulan juga pas waktu itu akhir tahun kalau nggak salah, jadi emang waktunya mudik, jadi ku tinggal juga. Tiba-tiba nih aku nyamper ke balkon karena emang jarang banget kesentuh si balkon ini, makanya mau ku taruh tanaman hias yang biar nggak banyak perawatannya gitu. Pas aku buka pintu balkon, isinya apa coba?
tanaman tomat. Tanaman tomatnya udah tumbuh tinggi-tinggi. Terus alhamdulillah bersyukur banget gitu ya, aku nggak perlu nanam benih. Bahkan aku nggak nanam benih sekalipun karena emang masih ku tinggal di situ gitu kan. Tanamannya udah tinggi-tinggi dan dempet-dempet. Karena aku nggak tahu itu asalnya dari mana, tiba-tiba si planter bag-nya itu udah menumbuhkan tanaman gitu ya. Dan juga tanamannya udah tinggi, jadi kalau aku pindah, justru kalau yang aku pikirkan ketika itu pindah, itu akan lebih banyak stresnya gitu, malah jadi nggak akan berbuah gitu, atau cepet tuanya, bisa jadi kayak gitu karena udah terlalu tua untuk dipindah ke tempat masing-masing. Jadi ya udahlah, kita biarin aja di situ di planter bag, berbunga, lalu berbuah, kita panen sampai akhirnya sekarang udah masa-masa akhir panen. Dan kalau diselidiki, kemungkinan terbesarnya nih ya, kenapa sih kok bisa tumbuh tomat di situ? Pertama, mungkin tanahnya udah kecampur biji-bijian. Tapi anehnya cuma tomat, jadi kayaknya itu coret. Yang kedua, bisa jadi kadang kalau kita punya sisa makanan nih, kita kasih dulu ke kelinci yang indukan ya. Jadi emang dia udah struggle dengan makanan-makanan yang lebih basah gitu, nggak kering. Tapi kalau dia nggak mau, terus kita buang gitu. Nah terus itu kemungkinan kedua. Jadi bisa jadi dari sisa pakan. Yang ketiga, kemungkinan ketiga adalah dari kotorannya. Jadi bisa jadi si kelincinya makan, kemudian bijinya keluar lewat pup, lewat kotorannya, terus aku taruh di planter bag dan akhirnya tumbuh. Dari mana? Nggak tahu. Yang jelas di planter bag itu ada 2 jenis, tomat mawar sama tomat cherry. Dan aku sama sekali nggak pernah nanam benih di situ. Amazing ya, amazing banget. Karena emang tanda kutip kita nggak ngerawat ya, dari sejak dia tumbuh, terus nggak dipisah juga, pasti rebutan unsur hara gitu kan. Jadi hasilnya nggak optimal memang. Cuman itu udah wah keren banget karena aku bener-bener nggak merhatiin itu tanaman. Penasaran? Kita mau lihat? Ayo, come on. Loteng dalam rumah. Bentar. Nah, mau ngajak Semi ngambil panen. Wah, masya Allah, ini udah akhir panen ya teman-teman. Banyaknya. Ini mah. Boleh, sekarang tugasnya Semi sama Uki ambil tomat sebanyak-banyaknya. Tuh ya Allah, sampai udah bener-bener nggak terawat karena emang jarang banget ke balkon. Ayo Mi, ambil Mi. Juga bantu. Oke, hitung 1. Itu tomat apa yang bulat? Yang bulat namanya tomat cherry. Kalau yang ini kayak bunga, dibilangnya tomat mawar. Tomat bulat mana? Hah? Tomat bulat. Itu yang kecil-kecil tuh. Tuh. Ih, mulus-mulus banget, masya Allah, Dek. Aduh, udah nggak sabar buka puasa, seger. Ayo. Gak ada. Yang merah nih, cari yang merah. Jangan yang oranye. Apa? Kalau yang oranye. Ini teman-teman tuh. Ini tuh. Ini masih ada butir-butiran pupuk kelincinya. Gabah. Tuh. Kalau ini ada gabahnya karena kita waktu itu panen kotoran ayam kan, sedikit sih, nggak banyak karena ayam di rumah cuma 1. Terus kita tabur aja di atas. Tuh. Ini tuh rumput liarnya aja udah kemana-mana. Kayak emang bener deh, jarang kesentuh juga daerah sini tuh. Nah, biasanya kan di atas. Biasanya buat nanem. Alhamdulillah rezeki banget ini bulan Ramadan. Yang tomat cherry nih, jatuh. Kita masukkan. Tomatnya nempel, Mama. Masya Allah penuh, penuh. Itu udah habis, ada yang busuk. Ada yang busuk, benar. Kita telat panennya, jadi udah loncat busuk. Neng gepeng. Mana? Oh iya bener. Harus puasa ya.
Jangan malas-malas puasa. Masa Mi puasa? Kayak udah jam 10 baru makan. Emang bener dia. Oke, gitu aja ya teman-teman. Apa-apa? Mau ngomong juga dia. Nanti besok pas pagi Ami tambah lagi banyak. Oke deh teman-teman, sampai jumpa lagi. Sampai ketemu di next vlog. Semoga manfaat cerita-cerita hari ini. Dadah.